Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Penduduk Aikah adalah penduduk kota Madian. Aikah adalah nama sebuah pohon yang menjadi persembahan mereka. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul, yaitu Nabi Syuaib yang diutus kepada mereka untuk memperbaiki akidah dan akhlak mereka. Nabi Syuaib memulai dakwahnya dengan berpesan kepada kaumnya untuk bertakwa. Ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Bertakwa adalah pokok pangkal kebaikan segala sesuatu." Inilah anjuran pertama para rasul sebelum masuk pada materi dakwah lainnya kepada kaumnya. Nabi Syuaib memperkenalkan dirinya dan kedudukannya selaku utusan Allah. Nabi Syuaib melanjutkan dakwahnya. "Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan Allah yang diutus menyampaikan ajaran agama kepadamu. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kepada perintah dan ajakanku untuk beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan. Dan aku tidak bermaksud sedikitpun untuk meminta imbalan apapun, baik berupa materi atau jasa, kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan seluruh alam." Dengan tidak adanya imbalan, Nabi Syuaib tidak mempunyai kepentingan apa-apa kecuali untuk kemaslahatan mereka. Kemudian Nabi Syuaib menyampaikan dakwah yang lebih nyata lagi, yaitu kejahatan ekonomi yang dilakukan kaumnya. Dia berkata, "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Mengurangi takaran dan timbangan sangat merugikan orang lain. Memakan hasilnya hukumnya haram dan tidak membawa berkah dalam kehidupan. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar, yaitu timbangan yang adil, sesuai dengan yang menjadi kesepakatan masyarakat luas. Hal ini akan menjadikan keberkahan bagimu, wahai para penjual, karena memakan dari harta yang halal. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Pada dasarnya, prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apapun dan dalam bidang apapun. Dan hendaklah mereka menyembah dan bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan umat-umat terdahulu." Umat Nabi Syuaib berkata, "Sesungguhnya engkau adalah seorang yang telah kena sihir, sehingga apa yang engkau katakan dan apa yang engkau perbuat adalah di luar kekuasaanmu. Engkau tidak lebih dan tidak kurang, adalah manusia biasa seperti kami.
maka tidak mungkin bahwa engkau menjadi seorang rasul. Kami berkeyakinan bahwa engkau adalah seorang pendusta. Kalau engkau benar-benar seorang rasul dan tidak berdusta dalam pengakuan ini, cobalah beri bukti yang nyata kepada kami dengan memohonkan kepada Tuhanmu agar menjatuhkan gumpalan-gumpalan dari langit di atas kami. Nabi Syuaib menjawab, Tuhanku lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Jika kamu memang patut menerima gumpalan itu sebagai pembalasan, maka pastilah Allah akan menurunkannya. Karena mereka mendustakan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa azab. Pada hari mereka dinaungi awan. Diceritakan bahwa kaum Nabi Syuaib selama 7 hari ditimpa udara yang amat panas, yang meresahkan dan menjadikan orang panik. Kemudian tiba-tiba tampaklah awan yang tebal meliputi kota mereka. Maka mereka berlari bernaung dan berteduh di bawah awan itu. Akan tetapi bukan air yang jatuh dari awan yang tebal itu, melainkan percikan api yang turun diikuti oleh gerakan bumi yang sangat kuat dan suara gemuruh yang dahsyat yang membinasakan umat Nabi Syuaib yang durhaka kepada Allah. Menurut keterangan, itulah yang dimaksud dengan azab pada hari yang besar yang disebut dalam ayat 189. Sungguh, pada kejadian yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman karena hati mereka sudah tertutup oleh kekafiran, keangkuhan, dan kesombongan. Dan sungguh Tuhanmu Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya dan tidak berkurang sedikitpun kekuasaannya dengan banyaknya orang yang kafir kepadanya. Dia juga Maha Penyayang dengan memberikan kesempatan bagi orang yang berdosa untuk bertobat kepadanya. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang kisah umat Nabi Syuaib yang durhaka kepada Allah, tidak mau mentaati risalah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Mereka melakukan perbuatan maksiat, di antaranya melakukan perbuatan syirik, mengurangi takaran dan timbangan. Bahkan mereka juga melakukan perbuatan mencuri, merampok, dan sebagainya. Nabi Syuaib berusaha berdakwah, mengajak mereka ke jalan yang benar, tetapi mereka menolaknya dan mereka meminta agar Allah mendatangkan gumpalan awan di atas mereka. Akhirnya Allah membinasakan mereka dengan mendatangkan gumpalan awan yang sangat tebal yang mengandung percikan api yang diikuti dengan gerakan bumi yang sangat kuat dan suara gemuruh yang sangat dahsyat, sehingga umat Nabi Syuaib yang durhaka kepada Allah binasa semuanya. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam. Apabila melakukan perbuatan maksiat, maka Allah akan mendatangkan azab
jika Allah berkehendak. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.